Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anak. Kita akan melanjutkan pelajaran PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 7 pada bab 2, itu norma dan keadilan di masyarakat. Pada pertemuan ini Ibu akan mengingatkan kembali pada anak-anak untuk menonton isi video ini sampai habis supaya anak-anak dapat mengerti dan memahami isi video tersebut. Pada pertemuan ini yang akan kita bahas adalah kompetensi dasar 3.2, yaitu memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Anak-anak bisa lihat peta konsep ini. Sini adalah apa-apa yang akan kita pelajari, akan kita bahas mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan keempat. Pertemuan ke-1 atau pertemuan pertama yang akan kita bahas adalah 1. Norma dalam masyarakat, 2. Jenis kepentingan masyarakat, 3. Pengertian norma, 4. Macam-macam norma. Norma dalam masyarakat. Sejak kelahiran hingga akhir hayatnya, manusia selalu hidup berkelompok. Seorang filsafat bangsa Yunani bernama Aristoteles dalam bukunya Politis mengatakan manusia adalah zoon politikon. Artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Pada dasarnya manusia memiliki dua kedudukan, yaitu manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Adapun manusia sebagai makhluk individu berarti akan ada banyak perbedaan pemikiran dan kepentingan dalam masyarakat. Kita lanjut anak-anak. Jenis kepentingan masyarakat. A. Kepentingan umum. Kepentingan umum adalah kepentingan yang mencakup bangsa dan negara. Terdiri atas 1. Kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan substansinya. Contohnya, mempertahankan diri dari serangan negara lain atau mempertahankan kedaulatan negaranya. 2. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Contohnya, menjaga fasilitas-fasilitas publik atau fasilitas-fasilitas umum dan kestabilan ekonomi. B. Kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat terdiri atas 1. Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, bagi keamanan dan ketertiban. 2. Kepentingan masyarakat dalam jaminan lembaga-lembaga sosial. Contohnya, perlindungan lembaga perkawinan dan keluarga. 3. Kepentingan masyarakat dalam kesusilaan untuk melindungi kerusakan moral. Contohnya, peraturan-peraturan hukum tentang pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang kita kenal dengan singkatan KKN. 4. Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber-sumber sosial. 5. Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum untuk berkembangnya manusia ke arah yang lebih baik. 6. Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, misalnya perlindungan kebebasan berbicara.
kepentingan semua anggota masyarakat, misalnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. C. Kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi adalah kepentingan individu, misalnya mencari tempat tinggal yang sesuai dengan keinginan keluarga. 1. Kepentingan pribadi, contohnya perlindungan terhadap fisik, terhadap kehendak, terhadap berpendapat, terhadap keyakinan beragama, dan hak milik. 2. Kepentingan dalam rumah tangga, contohnya perlindungan lembaga perkawinan. 3. Kepentingan substansi, contohnya perlindungan harta benda, kepentingan individu, misalnya mencari tempat tinggal yang sesuai dengan keinginan keluarga. Nah, anak-anak, di sini kalian bisa lihat pada gambar berikut tentang pelanggaran norma di masyarakat. Anak-anak bisa lihat, perhatikan dengan baik. Di sana terlihat 3 jalur jalan. Namun pada jalan yang jalur tengah itu adalah jalur busway. Di situ pengendara motor seharusnya tidak melintas di sana, tetapi mereka melakukan lintasan di sana sehingga terjadi kemacetan, kekacauan di jalan tersebut, terutama di jalur busway. Kita lanjut anak-anak. Sekarang tujuan norma. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Tatanan hidup tersebut biasanya disebut dengan norma. Norma dibentuk untuk melindungi kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Seluruh kelompok masyarakat pasti memiliki aturan. Bahkan ketika hanya ada 2 orang berkumpul, pasti akan ada aturan atau norma yang mengatur kedua orang tersebut berinteraksi. Cicero 106 sampai dengan 43 sebelum Masehi, seorang ahli hukum bangsa Romawi mengatakan ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Di mana ada 2 orang atau lebih, maka hukum adalah sesuatu yang wajib ada untuk mengatur hubungan antara 2 orang atau lebih tersebut supaya tidak terjadi kekacauan. Pengertian norma. Norma adalah peraturan hidup yang berisi perintah dan larangan untuk mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Norma memberi petunjuk bagaimana manusia harus bertindak, apa yang harus dilakukannya, dan perbuatan mana yang harus dihindari. Isi norma adalah perintah dan larangan. Perintah merupakan kewajiban untuk berbuat sesuatu yang akan dipandang baik. Larangan merupakan keharusan seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena anggapannya akibatnya dipandang buruk. Macam-macam norma dalam masyarakat. Ada beberapa norma dalam masyarakat, yaitu 1. Norma kesusilaan, 2. Norma kesopanan, 3. Norma agama, 4. Norma hukum. 1. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu atau suara hati nurani manusia. Pelanggaran norma kesusilaan adalah perasaan menyesal. Nah, anak-anak, apabila kalian telah melaksanakan atau telah melakukan suatu kesalahan, kemudian di dalam hati kalian merasa menyesal,
maka berarti kalian sudah terkena sanksi dari norma kesusilaan. Norma kesusilaan bersifat umum atau universal yang artinya dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Contoh penerapan norma ini adalah seorang yang memiliki hati nurani tidak mungkin mengambil dompet seorang ibu yang terjatuh atau tertinggal. Seorang siswa yang mengikuti suara hati nurani tidak mungkin menyontek ketika ulangan karena tahu menyontek itu perbuatan salah. Harus berlaku jujur serta berbuat baik terhadap sesama manusia. Itulah manusia yang telah melaksanakan norma kesusilaan. Nah, di sini anak-anak bisa lihat lagi contoh di gambar ini adalah di mana siswa-siswi ini telah melaksanakan norma kesusilaan. Mereka melaksanakan ujian tanpa menyontek dan tanpa kerjasama untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. 2. Norma kesopanan. Norma kesopanan atau sopan santun adalah norma yang diadakan oleh masyarakat untuk mengatur pergaulan dengan dilandasi sikap saling menghormati. Akibat dari pelanggaran terhadap norma ini adalah akan disalahkan oleh lingkungan atau kelompoknya. Nah, maksud dari ini adalah sanksi dari pelanggaran terhadap norma kesopanan akan tidak disenangi oleh masyarakat, kemudian dicemooh oleh masyarakat, bahkan pengucilan dari masyarakat. Hakikat norma kesopanan adalah kepantasan, kepatutan, dan kebiasaan masyarakat. Norma kesopanan bersifat khusus dan setempat, artinya hanya berlaku segolongan masyarakat tertentu saja. Maksudnya sesuatu itu dipandang sopan, anak-anak ya, dipandang sopan pada suatu tempat, namun belum tentu sopan di tempat yang satu tadi sopan pula menurut tempat yang lain. Contohnya, memberi tempat terlebih dahulu kepada wanita hamil atau membawa bayi dan orang tua di dalam kereta api, bus, atau kendaraan umum lainnya. Bersalaman siswa terhadap guru dengan mencium tangan gurunya. Nah, ini adalah contoh dari norma kesopanan. Nah, ini dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Ada contoh norma kesopanan di salah satu siswa yang bersalaman dengan gurunya dan mencium tangan gurunya. Ini adalah contoh dari norma kesopanan yang dilakukan oleh seorang siswa SD. Perbedaan norma kesopanan, kebiasaan, dan adat istiadat. Nah, banyak orang mengatakan bahwa norma kesopanan, kebiasaan, adat istiadat itu adalah sama. Oke, kita lihat pengertian dari segi pengertiannya. Perbedaan norma kesopanan, kebiasaan, dan adat istiadat. Sini norma kesopanan, pengertiannya bahwa norma kesopanan ini bersumber dari masyarakat untuk mengatur pergaulan masyarakat dengan dilandasi sikap saling menghormati. Kemudian kita lihat lagi kebiasaan. Kebiasaan ini adalah menunjukkan pada perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam peristiwa yang sama, kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat. Itu adalah kebiasaan namanya. Berulang-ulang, suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian adat istiadat. Adat istiadat adalah aturan atau kebiasaan yang dianggap baik dalam masyarakat tertentu dan dilakukan secara turun-temurun. Berarti dari generasi ke generasi suatu perbuatan itu selalu dilakukan. Itu adalah adat istiadat. Nah, sini anak-anak melihat ada gambar masyarakat adat yang sedang melakukan musyawarah.
Kita lanjut anak-anak. 3 adalah norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa melalui kitab suci setiap agama. Pelanggaran terhadap norma agama adalah perbuatan dosa dan akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi siapa yang melanggar norma agama maka dia akan terkena dosa. Contoh pelaksanaan norma agama adalah seseorang harus menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi semua larangannya. Nah di sini kita dapat lihat dalam gambar ini contoh norma agama, di mana setiap agama yang ada di Indonesia, kita lihat saja ada 6 agama, dan di sana terlihat bagaimana umat beragama itu melaksanakan ibadahnya, mulai dari kiri ke kanan. Kita lihat agama Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mereka sama-sama sedang melaksanakan ibadah masing-masing sesuai dengan agama yang mereka anut. Pelaksanaan norma agama di Indonesia tergantung pada agama yang dianutnya. Norma agama bagi umat Islam bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Orang yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, pegangan hidupnya bersumber pada Injil. Umat Hindu, pegangan hidupnya bersumber pada Weda. Tripitaka menjadi kaidah pegangan hidup penganut agama Buddha. Sementara kitab suci umat Konghucu adalah Wishsuwujing. Kita lanjut lagi. Norma agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dilengkapi dengan akal dan pikiran. Sekarang norma yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Isi dari norma hukum adalah mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan oleh alat-alat negara. Sumber norma hukum adalah kebiasaan, undang-undang, jurisprudensi atau dikenal dengan keputusan hakim, doktrin atau pendapat sarjana hukum, dan traktat atau perjanjian antar negara. Norma hukum bersifat memaksa, sanksinya berupa ancaman hukum. Nah, mengapa dikatakan memaksa? Karena memiliki sanksi berupa ancaman hukuman. Nah, hukumannya adalah penjara atau denda. Contoh pelaksanaan norma hukum adalah mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak mengganggu ketertiban umum. Nah, sekarang anak-anak lihat contoh pada gambar ini, contoh norma hukum di mana seorang polisi lalu lintas mengatur pejalan kaki untuk menyeberang jalan. Nah, itu adalah contoh norma hukum. Demikianlah anak-anak penjelasan dari Ibu. Terima kasih sudah menyimak seluruh video ini. Semoga dapat dipahami, dimengerti, dan bermanfaat bagi anak-anak. Jika masih ada yang kurang dimengerti dari isi video dan penjelasan Ibu, silakan berikan pertanyaan pada kolom komentar di bawah video ini. Jangan lupa like dan subscribe
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.